Jumpa kembali di Wahana TV Riau, pemirsa. Kita masih berada di tempat Expo Kelapa Sawit Indonesia yang merupakan hari kedua pada hari ini dari tanggal 8 hingga tanggal 9 Agustus. Dalam Expo ini semua terkait dengan industri perkelapa sawit, berterkait dengan perkebunannya, pohonnya, pupuknya, peralatan-peralatan yang digunakannya, dan tentang lembaga-lembaga riset, investasi, itu semua dibahas di dalam Expo ini. Hari ini Wahana mendapat tamu yang sangat istimewa ternyata. Ya, dari orang yang tampak sederhana, ramah, murah senyum, dari perbincangan ternyata beliau ini sangat istimewa, yaitu Pak Albert Yoku. Selamat siang Pak Albert, sudah jumpa di tempat yang sungguh berkat ini ya. Beliau ini adalah Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Papua, APKasindo. Yang itu Ketua Umumnya juga tadi baru podcast ini Pak, Bapak Gulat Manurung Pak. Nah, teristimewa pula, nah beliau ini adalah staf Presiden bidang percepatan pembangunan. Nah, bagaimana keterkaitan dari Pak Albert Yoku sebagai Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Provinsi Indonesia sekaligus sebagai staf Presiden bidang percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan yang mana nanti yang akan menjadi wilayah kerja dari Pak Albert, berikut ini kita bicarakan ya. Namun yang lebih menarik lagi adalah ternyata di Papua itu ada perkebunan kelapa sawit. Biasanya kita tahu itu kan Freeport aja Pak. Ternyata ada wilayah industri di bidang perkebunan yang juga memberikan devisa bagi negara Pak. Jadi ini merupakan wawasan baru juga, ya kan? Dan cukup lama juga tapi mungkin perlu lebih disosialisasi Pak. Nah Bapak coba ceritakan dulu nih terkait dengan sawit di Papua Pak. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih pemirsa Wahana TV, juga pimpinan Wahana TV, para redaksi, redaktur, ya wartawan. Saya sampaikan banyak terima kasih. Salam dari saya sebagai orang asli Papua. Ya, Pendeta Albert Yoku, saya Ketua DPW APKasindo Papua, sekaligus juga sebagai Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Republik Indonesia dan Otonomi Khusus Papua. Ketua saya Bapak Wakil Presiden, dan anggota di Badan Pengarah Percepatan ini ada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Bappenas. Nah, dari tugas ini saya dihadirkan ke Pekanbaru Riau pada tanggal 8 sampai 9 Agustus 2023 ini mengikuti Si Expo Sawit. Ini ada dua tugas saya. Pertama, saya akan menyampaikan tentang Papua dalam program pengembangan kelapa sawit, dan juga sebagai staf untuk percepatan, saya akan mengamati apa yang dibicarakan di sini untuk bisa menjadi bahan di percakapan kami nanti di rapat-rapat di Istana Presiden. Pokok yang pertama untuk masalah kelapa sawit di Papua itu sebenarnya waktu masih satu provinsi, kelapa sawit itu terdapat di 10 kabupaten dari 29 kabupaten kota di Provinsi Papua. Nah, sekarang ini Papua sudah dimekarkan menjadi 6 provinsi, maka itu juga sudah menjadi pemisahan-pemisahan, tetapi secara Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit itu kita belum membentuk di 4 DOB yang baru, sehingga masih dalam satu DOB. Nah, perusahaan-perusahaan yang mengelola kelapa sawit di Papua itu juga termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti Sinarmas, kemudian PT PN2, kemudian ada Victory, ada beberapa perusahaan juga dari
Korea seperti Korindo, Korea Indonesia itu di wilayah Merauke, ini sekarang Provinsi Papua Selatan. Sedangkan Sinarmas dan PTPN 2 ini masih di Provinsi Induk di Papua gitu. Dari penyebaran di 10 kabupaten itu, jumlah petani sawit di Papua itu 42.000 orang, dan belum kita hitung kakaknya. Jadi masih ya masih kepala keluarga yang kita hitung, isinya belum kita hitung, istri dan anak belum. Kedua, dari luasan lahan perkebunan itu mencapai 1.600.000 hektar yang ada yang sudah masuk di HPH, tapi yang sekarang sudah dikembangkan hampir 700.000 hektar yang sudah dikembangkan. Nah, dari kerja-kerja kelapa sawit ini kan dia ada berapa komponen. Satu, petani yang ada petani perkebun inti. Kalau inti itu pengertiannya dia bekerja untuk perusahaan langsung sebagai pegawai perusahaan. Tapi juga ada petani plasma. Plasma itu dia gabung dalam perkebunan inti rakyat. Lalu ada petani KKPA, itu datang dari penduduk asli, dan juga ada dari program transmigrasi. Nah, apa yang dikerjakan di Papua selama ini masih pada batas dari kebun, petani membawa tandan buah segar itu ke PKS atau pabrik kelapa sawit. Jadi yang kita tahu itu hanya ada terjadi pengelolaan buah tandan segar kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit atau CPO, lalu itu dikirim ke Surabaya. Nah, sekarang ini dari perintah Bapak Presiden tidak ada produk-produk itu yang dikelola dan dikirim keluar lagi. Harus dibuat industri di tempat, lalu industri itu harus memproduksi CPO itu menjadi minyak goreng dan seterusnya dan turunannya. Nah, dengan demikian kami di Papua harus mengikuti beberapa perkembangan teknologi, dan si Expo inilah wadah yang paling tepat yang kami bisa ikuti di sini, sehingga kami sudah lihat penjelasan-penjelasan tentang pengembangan teknologi untuk soal pembenihan, pengembangan teknologi untuk soal mengelola CPO, kemudian relasi-relasi untuk produknya ditingkatkan. Nah, ini semua yang sudah kami lihat di sini, dan apabila nanti di dalam penjelasan-penjelasan di sini ada yang perlu penanganan oleh pemerintah, maka itulah nanti juga menjadi tugas saya untuk menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Tapi saya juga akan membawa semua hal yang saya lihat di sini untuk membicarakannya dengan badan pimpinan wilayah saya yang ada di Papua. Itu ada Dewan Pimpinan Wilayah tingkat provinsi, juga ada Dewan Pimpinan Wilayah Daerah, itu tingkat kabupaten. Sehingga nanti di sanalah kita akan melakukan pengelolaan kembali terhadap seluruh pengalaman dan pengetahuan yang sudah diterima di SEA Expo ini gitu. Ya, pemirsa, cukup lugas, lancar keterangan yang diberikan oleh Pak Albert tadi ya terkait dengan perkelapa sawitan yang ada di Papua. Pak, tanya Pak, ada berapa hektar di Papua itu Pak? Kalau secara menyeluruh sebenarnya kalau HPH-nya itu sudah yang sudah diberikan izin oleh pemerintah itu mencapai 7 juta hektar. Tapi dari kemampuan untuk mengelola hari ini baru 1.700.000-an hektar yang sudah dikelola, dan dengan peralatan yang sangat terbatas. Sehingga dengan sekarang kita ikuti SEA Expo 2023 ini, saya pikir ada banyak teknologi yang sudah dikembangkan yang nanti bisa menjadi alat bantu yang kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Papua untuk bisa kita juga pengadaan lah soal menyangkut peralatan untuk pengembangan ini. Apa peralatan yang sangat utama yang sedang dibutuhkan? Ya, sekarang menurut saya pikir untuk kalau pengembangan kebun ya kita perlu
eksavator baik mini maupun yang besar, tapi juga truk. Lalu kemudian dari sisi hal-hal lain itu seperti ya teknologi pengelolaan buatan dan segar ini ke arah turunannya, ini kan sudah kita lihat di sini udah cukup bagus gitu. Bibit sudah juga cukup bagus Pak ya. Pupuk bagaimana? Biasa kalau petani itu pasti urusannya masalah pupuk gitu loh. Gimana Pak? Ya sebagai lahan yang masih baru mau dibuka, ini kan saya pikir masih produktif ya. Nanti kita lihat pupuk mana yang kita butuhkan untuk kepentingan penanaman kembali ya. Ini kan lahan masih bagus ini. Sudah berapa lama Pak berlangsung industri eh, sawit di Papua Pak? Kalau yang pertama itu sebenarnya sudah dibuka dari tahun 89 ya. 1989 sorry, 1989. Jadi sekarang sudah hampir mendekati 40-an tahun ya. Dan lahan ini ada sekitar 12.000 hektar yang sudah usia di atas 30-an, yang nanti kita akan replanting, dan bulan September nanti ada kunjungan Bapak Wakil Presiden ke Papua. Itu kita akan lakukan pencanangan untuk replanting ya, apa namanya, PSR ya, apa itu program sawit rakyat ya gitu. Pak, yang ingin saya tanya bisa dijelaskan jika terkait dengan Otsus Papua tentang percepatan bisa dijelaskan Pak, ini tugas Bapak, badan ini dibentuk bagaimana? Apakah ada beberapa orang atau bagaimana Pak untuk Otsus Papua? Oh ya, kalau untuk Otsus Papua atau Badan Pengarah Percepatan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, itu ketuanya langsung oleh Bapak Wakil Presiden, lalu anggotanya Ibu Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kepala Bappenas, lalu perwakilan orang asli Papua. Dan kami berkedudukan langsung di Istana Presiden dan Wapres. Lalu tugas kami itu mengawasi masalah perencanaan anggaran pendapatan belanja negara untuk provinsi-provinsi, juga untuk kabupaten kota. Lalu melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan penggunaan anggaran di daerah, lalu bagaimana penyerapannya dan implementasi konkretnya di daerah gitu. Pak, ini bergeser sedikit dengan pemberitaan terkait dengan keamanan Papua ya. Kalau kita kaitkan dengan perkebunan kelapa sawit itu bagaimana Pak hubungan antara ada konflik di Papua terkait dengan wilayah keamanan dan kenyamanan industri sawit yang ada di Papua? Coba Pak jelaskan, apakah normal saja atau seperti berlangsung seperti biasa gitu? Ya, kalau tahun 80-an itu daerah-daerah itu agak terpencil ya. Kalau sekarang udah tempat sawit itu sudah masuk di kabupaten. Jadi misalnya Kabupaten Kerom itu kelapa sawitnya kira-kira bagian dari pemandangan yang kita bisa lihat di ibu kota kabupaten, sehingga semuanya udah aman dan baik gitu. Secara umum sebenarnya lancar-lancar saja Pak ya, aman saja. Iya iya baik. Mungkin bagi orang Papua ya sudah biasa menjadi sebuah keseharian Pak ya. Ya, tapi di area kelapa sawit itu kan ada 14 satuan pemukiman transmigrasi, baik dari Jawa, Kalimantan maupun dari Nusa Tenggara. Jadi sebenarnya wilayah kelapa sawit itu personifikasi dari miniatur Indonesia, sehingga adalah sangat benar kalau sarana prasarana pengembangan ekonomi sosial di wilayah persawitan itu dibangun, karena disitulah kita bertemu dengan miniatur Indonesia. Tidak boleh dibiarkan dan diabaikan ya gitu. Ya, kenapa pemirsa Wahana mempertanyakan ini supaya informasinya ada rasa keingintahuan Pak. Bagaimana tentunya ini kita tanyakan, ternyata aktivitas ekonomi di Papua berlangsung seperti yang umumnya aktivitas perekonomian berlangsung Pak, seperti itu ya. Baik, terima kasih
Pak Albert Djoku atas kehadiran dalam podcast Wahana TV Riau ini Pak, khusus mungkin pada kesempatan yang lain dikala kami butuh narasumber untuk menggali berbagai hal persoalan yang terkait dengan Bapak Albert. Ini bersedia Pak nanti untuk kembali berkomunikasi. Saya ada satu pesan aja untuk Wahana TV ya. Kalau boleh Wahana TV ini saya juga dukung dan saya harap orang banyak juga dukung untuk menjadi TV yang juga berkembang dengan baik di Indonesia. Kedua, kalau bisa Wahana TV punya spesifik atau spesial report gitu ya. Kan ini kalau pengetahuan saya tentang pengelolaan sawit di Indonesia, ini Dewan Pengurus Wilayahnya ada di 22 provinsi. Kemudian Dewan Pimpinan Daerahnya ada di 146 kabupaten kota. Dan penduduk Indonesia yang menjadi pekerja di kebun kelapa sawit ini kan 17 juta. Nah, cobalah Wahana TV menjadi corongnya kami, corong khusus sehingga para petani dan keluarga yang 17 juta ini dia akan membuka channel Wahana TV ketika dia mau mendengar bagaimana sih dunia persilatan kelapa sawit itu. Ya, saran saya begitu ya pimpinan. Terima kasih Pak Albert atas dukungannya. Baik, pemirsa Wahana TV, kita jumpa kembali dengan narasumber yang lain yang lebih menarik dan lebih menarik lagi. Selamat siang. Kalian pasti dah tahu lah kan, Medan itu salah satu surga dunia kuliner terenak di Indonesia. Makanannya dah pasti enak dan pengen lagi terus. Mulai dari duriannya, kue tiaunya, lontong malamnya, ada bolu meranti, ada juga teri nasi Medan. Bah, lengkap lah. Cerita lengkap, kita punya satu lagi yang paling lengkap. Coba kalian install dulu the new PLN Mobile. Semua urusan listrik lengkap di handphone kalian. Mau pasang baru, ubah daya, lapor gangguan, pasang internet, catat mandiri, sampai e-commerce pun ada di PLN Mobile. Udah, gak usah kalian pikir lagi. Download sekarang juga new PLN Mobile di Play Store ataupun App Store. Sekarang, cocok kalian rasa?